Mitra, ini ada video lama setahun yang lalu. Sekarang tempat ini sudah ditutup ya. Ini adalah bekas rumah sakit yang dibangun tahun 1919 oleh penjajah Belanda. Rumah sakit paru-paru yang berada di Ciherang, Pacet, Cianjur. Dulu nih tempat syuting beberapa puluh film ya. Namun karena kondisinya sekarang semakin lapuk, apalagi setelah gempa Cianjur tahun 2022, suasana horor, suasana mistis lebih terasa di tempat ini. Kita masuk ya ke salah satu ruangannya. Sebelum masuk kita lihat bagian belakang ruangan ini yang hancur karena gempa tahun 2022. Reruntuhan puing-puing di bagian belakang nih. Ini kondisinya sudah seperti ini. Sekarang sudah sama sekali tidak bisa digunakan. Dan sering dulu menjadi tempat konten kreator horor. Karena memang seperti ini, apalagi bagian dalamnya ya. Ini bagian dalamnya seperti ini. Rumah sakit paru-paru yang sekarang sudah tidak digunakan lagi di Ciherang, Pacet, Cianjur. Mitra, dari bekas rumah sakit paru-paru di Ciherang, kita ke alun-alun Cianjur yang persis di depan Masjid Agung dan pendopo Bupati Cianjur. Sekarang menjadi tempat bermain anak-anak. Padahal di sini memiliki sisi kelam, yaitu pernah menjadi tempat dilaksanakannya hukuman mati bagi pembunuh Bupati Cianjur ketiga dalam Astra Manggala atau Arya Wiratanu III yang berkuasa tahun 1707 sampai dengan 1726. Di alun-alun inilah pembunuh Bupati Cianjur ketiga dihukum mati, dimutilasi, kemudian tubuhnya, serpihan tubuhnya diberikan menjadi makanan anjing. Demikian seperti ditulis oleh Bayu Suraningrat di dalam buku Cianjurnya.
Malah menurut cerita rakyat, pelaksanaan hukuman lainnya juga dilaksanakan di sini. Misalnya ada rakyat yang berpakaian meniru-niru keluarga Bupati Cianjur. Pada waktu itu adalah sebuah larangan ya. Rakyat yang meniru dandan ala keluarga Bupati akan dihukum di sini, dijemur katanya ya. Sekarang alun-alun Cianjur menjadi tempat hiburan bagi keluarga ya, seperti ini ya. Ada permainan anak. Mitra, ini adalah alun-alun Cibalagung di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dulu ini adalah sebuah kabupaten yang pernah diperintah oleh 4 bupati. Demikian menurut peneliti sejarah Atep Kurnia dari Bandung. Cibalagung memiliki 4 orang bupati. Nah, ini bupati terakhir ya. Dalem Adipati atau Dalem Arya Nata Manggala keempat atau Raden Purbadinata yang dikuburkan di Pasarian Pulo. Nah, konon menurut cerita rakyat, beliau ini gugur karena pada waktu itu melanggar pantrangan bagi pejabat Cibalagung tidak boleh bepergian pada hari Sabtu. Nah, ternyata dalam Purbadinata ini turut menumpas pemberontakan Cina, membantu Belanda, tapi pada hari Sabtu. Nah, di sini ya, ini makamnya. Mitra, kita sekarang berada di makam Bupati Cibalagung keempat, yaitu Raden Arya Nata Manggala IV di Pasarian Pulo, tidak jauh dari alun-alun Cibalagung, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Menurut peneliti sejarah Atep Kurnia, Kabupaten Cibalagung itu memiliki 4 orang bupati. Nah, ini yang terakhir ya, Raden Purbadinata. Sebelum akhirnya nanti Kabupaten Cibalagung ini digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Ini ya, Raden Purbadinata. Semoga beliau dapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ada sebuah cerita rakyat bahwasannya punahnya Kabupaten Cibalagung diantaranya adalah karena pada waktu itu orang Cibalagung memiliki pantrangan atau pamali, yaitu tidak boleh bepergian hari Sabtu. Nah, ini ya, tidak boleh bepergian hari Sabtu. Namun pada saat itu terjadi pemberontakan di seluruh Pulau Jawa terhadap Belanda yang dilakukan oleh orang-orang Cina. Malah di Purwakarta itu ada tempat yang namanya Rancadarah. Nah, di sana di Rancadarah itu terjadi peristiwa perang antara tentara Belanda dan orang-orang Cina yang memberontak sehingga berdarah-darah ya. Nah, ini Bupati Cibalagung ini pada waktu itu mendapatkan perintah untuk membantu Belanda menumpas pemberontakan Cina. Sayangnya pada waktu itu instruksi dari Belanda hari Sabtu. Padahal hari Sabtu bagi pejabat-pejabat atau ningrat-ningrat Cibalagung adalah pantrangan untuk bepergian. Tapi karena pada waktu itu instruksi, akhirnya Bupati Cibalagung ini beserta pasukannya turut membantu menumpas pemberontakan Cina. Jadi mereka ini membantu penjajah Belanda untuk menumpas pemberontakan Cina. Mungkin karena faktor teknis atau memang
ada kaitannya dengan pamali, dengan pantrangan tersebut. Akhirnya beliau ini gugur ya. Raden Purbadinata gugur tahun 1788. Gugur bersama seluruh sebagian besar pasukannya. Dan kemudian karena beliau belum memiliki anak-anak yang besar, selanjutnya Kabupaten Cibalagung digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Nah, saya berada di makam dalam Cibalagung keempat Raden Purbadinata di Kampung Pasarian Pulo, tidak jauh dari alun-alun Cibalagung, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Jadi suasana pagi yang mendung dan gerimis ini ya, sekali lagi kita doakan semoga beliau ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta muslimin wa muslimat yang dikuburkan di sini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.